Sobat Pariwisata, bertemu lagi bersama saya Uswatun Hasanah dan dua rekan saya Amelia Ramawati Nurjeni dan saya Ida Faiza Nurhanin. Nah, pada perbincangan kita kali ini kita akan membahas tentang sinergi Dinas Pariwisata Bantul dengan Desa Wisata Jamukir. Nah, kali ini kita sudah bersama dua narasumber kami, bersama Ibu Sudiyatni dan Ibu Tanti. Langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Sekarang kita fokusnya ke desa Kiringan dulu ya Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan desa wisata Jamukiringan ini ditetapkan menjadi desa wisata Ibu? Kalau dibuka itu sejak 2012, terus untuk dapat SK-nya itu 2016. Untuk atraksi atau daya tarik yang ada di desa wisata Jamukiringan ini seperti apa? Ya, pertama membuat jamu dari aneka ragam jamu, dari jamu basah yang siap minum dan jamu kering. Terus juga ada jelajah wisata itu mengenali tanaman-tanaman obat, ada tanaman obat yang memang obat, ada tanaman yang untuk obat, tanaman sayur dan buah untuk obat. Itu untuk paket wisatanya apakah ada Ibu? Ada. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana untuk paket wisatanya? Paket wisata itu kalau komplit 60.000 satu anak. Satu anak 60.000 dapat nadi welcome drink, bisa pesen minuman jamunya sesuka hati, bisa panir asam, beras kencur, terus saroja, bisa untuk itu tombol jamu parem juga apa saja boleh. Terus juga nanti diputarkan film sekilas dusun Kiringan, terus nanti membuat jamu, terus jelajah wisata ke kebun. Nanti kalau minta snack tambah lagi, makan itu tambah 20.000. Oh begitu ya Bu. Nah, Jadi 80.000 sampai. iya, untuk wisatawan yang hadir ke desa wisata Jamukiringan ini biasanya berusia berapa Ibu? Bermacam-macam, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, bahkan untuk ibu-ibu PKK juga untuk ibu banding. Bahkan kemarin itu anak mahasiswa dari Singapura, 20 anak dibawa oleh Universitas UGM. Sudah mencapai mancanegara ya Ibu? Iya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, mengapa produk jamu di desa Kiringan dapat dikatakan sebagai daya tarik unggulan yang ada di desa wisata Jamukiringan ini? Karena tidak ada desa wisata yang jamu gitu ya. Obatnya ke jamu, khususnya ke jamu itu di Dinas Pariwisata hanya satu-satunya di Kiringan itu. Seperti itu. Berarti hanya Kiringan saja Iya. ya? Penasaran kan? Iya. Sangat menarik. Iya. Lalu apa yang membedakan jamu desa Kiringan dengan jamu tradisional yang lainnya? Untuk jamu Kiringan ini dibedakan dengan cara meminumnya. Meminumnya dengan tempurung kelapa atau batok. Jadi masih tradisional ya Ibu? Ya. Mungkin kalau dari yang lainnya sudah menggunakan gelas. Untuk yang jamu-jamu lain bisa menggunakan gelas. Tapi kalau di Kiringan ini masih menggunakan tempurung kelapa atau batok. Nah, untuk limbah dari proses pembuatan jamu itu sendiri, untuk pengolahannya bagaimana? Dibuat komposter untuk pupuk tanaman padi atau tanaman sayur-sayuran atau tanaman obat. Jadi digunakan kembali oleh masyarakat? Iya, di samping itu juga bisa untuk pakan ternak, kambing, sapi. Biasanya ibu yang keliling itu sudah pesan, Bu, aku pesan
jamu untuk yang pakan ternak ya. Nah ini diambilkan dari 5 jamuan. Kalau untuk pakan ternak itu langsung diberikan ke ternaknya atau perlu campuran? Perlu campurannya akan ternaknya, misalnya sama itu udah sama polar kayak gitu. Iya. Untuk produk di desa jamu piringan ini kan berupa jamu. Apakah sudah memiliki sertifikasi halal dari BPOM? Sudah IRT, sudah sertifikasi BPOM, sudah halal, NIB, sama tersebut. Sudah komplit ya. Ya. Lalu untuk promosinya dari desa wisata jamu piringan ini bagaimana Ibu? Ya promosinya Dinas Pariwisata jelas mempromosikan membuat buku panduan wisata Sebantul. Terus kalau di Girian sendiri ada tim kreatif anak-anak muda. Jadi memasarkan dan membuat web, juga membuat Instagram. Jadi untuk target promosinya bisa mencakup segala usia ya Ibu? Iya. Lalu apakah dalam pengelolaan desa wisata Piringan ini pernah mengalami hambatan atau kendala? Ya hambatannya untuk gimana ya? Pengelolanya jelas perlu peningkatan SDM-nya dari sang pengelola karena sudah sepuh. Ini mau regenerasi ya. Insya Allah doakan saja secepatnya bisa terwujud. Jadi sudah diusahakan untuk regenerasi pengurus ya, Sudah. Lalu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan di desa wisata Jamu Piringan ini? Ya antusias, senang. Jadi satu dusun itu ikut berpartisipasi atau hanya sebagian besar saja? Ya sebagian separuh kan. Ini Dinas sudah berusaha memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi di dusun sini, di kelurahan. Nah, ini sudah meningkat 70%. Untuk masyarakat yang kurang berpartisipasi itu biasanya kerjaannya sebagai apa sih Bu? Sebagai guru bangunan dan sebagai pegawai swasta kan tidak ada waktu, berangkat pagi pulang sore. Kalau ada waktu dalam masyarakat ya? Iya. Jadi untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya terkait dengan kelembagaan yang ada di desa wisata Jamu Piringan ini. Kelembagaan yang mengelola desa wisata ini apa saja? Jadi sampai lembaga resmi dari desa wisata yang mengelola desa wisata ini juga dari koperasi seni budaya. Kalau untuk dari desa Piringan ini sudah ada? Dari dusun ya. Desa beda. Desa dusun Piringan ya. Sudah dapat Pordalis ini? Di dusun tidak ada Pordalis. Jadi Pordalis itu ada di tingkat desa. Di sini pengelola. Jadi pengelola desa wisatanya aja. Ya. Lalu untuk sejauh ini pihak mana saja yang ikut berkontribusi atau bekerjasama dalam pengelolaan desa wisata? Ya jelas Dinas Pariwisata, kelurahan, kecamatan tetap membantu. Jadi dari Dinas Pariwisata, kelurahan, kemudian kecamatan. Iya. Ada dinas yang lainnya. Dinas yang lain. KUKMPP, kemudian kesehatan, dan BPOM, dan kementerian. Terus ini juga ada sudah muncul Ya, partisipasi muncul ya. banyak. Itu ya Mbak. Tadi sudah disebutkan mengenai ada sinergi dari Dinas Pariwisata terkait. Mungkin dari Ibu tadi ya, apa peran dari Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata Jamu? Jadi sebetulnya kan kalau untuk sektor pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kami
dari dinas pariwisata itu, dan pariwisata itu merupakan apa ya, di pemerintahan itu adalah sektor pilihan gitu ya. Jadi kalau wajib itu seperti kesehatan, pendidikan itu kan wajib. Tapi kalau pariwisata itu adalah pilihan. Kenapa Bantul kok memilih pariwisata? Karena di Bantul mempunyai banyak potensi pariwisata. Salah satunya seperti wisata parasitis dan banyak lagi ya, itu menghasilkan PAD. Kemudian dari Pak Bupati itu juga membuat visi misi. Salah satu visi misinya adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk mensejahterakan masyarakat itu butuhkan pengembangan CBT ya, komunitas based tourism. Artinya bagaimana pariwisata itu berbasis masyarakat. Salah satunya adalah dengan desa wisata, dan kami di antara desa wisata itu ada Kiringan. Karena istimewanya Kiringan produknya jamu gendong ya. Kalau dulu adalah jamu gendong, sekarang jamu motor. Ya gendong motor atau digendong sepeda itu ya. Nah, kemudian dari dinas pariwisata itu yang mempunyai tupoksi tentang pariwisata. Kalau sekarang kan ditambah ekraf ya, ekonomi kreatif, itu otomatis jamu itu kan masuknya ke, kalau di ekonomi kreatif itu ada 17 sektor ya, 17 bidang atau jenis. Nah, kalau Bantul itu kan baru ada 3 yang digarap, yaitu Kria itu aneka kerajinan, kemudian fashion dan kuliner. Nah, jamu ini masuk, kalau ekrafnya itu masuk di kuliner. Salah satu dari anggotanya kuliner itu tadi. Nah, kemudian ketika pariwisata itu menjadi sektor pilihan, tapi kok menjadi lokomotif pembangunan? Karena di Bantul itu kayaknya bukan hanya Bantul ya, di Indonesia itu kan sektornya kan yang ini kan pertanian, industri sama pariwisata. Hanya saja pariwisata itu menjadi lokomotif daripada pembangunan. Kenapa kok lokomotif? Ya, di belakangnya tuh ada gerbong yang lain. Ketika pariwisata itu meningkat, makanya ekonomi akan meningkat. Kemudian dalam hal ini kesejahteraan dan sebagainya. Otomatis pariwisata tidak bisa sendiri. Kita menggandeng teman-teman dari dinas UMKM tuh, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan. Nah, kalau dinas kesehatan itu adalah ketika layak sehat, terus apa Bu? EIRT ya Bu ya? EIRT. Kemudian ketika di dan POM itu yang ini yang kalau yang jamu gendong yang diperes tadi yang langsung diminum di bakar itu tidak membutuhkan badan POM, karena dia hari itu juga 24 jam harus habis. Yang membutuhkan di ini adalah badan POM itu adalah mereka yang kering ya, yang kering yang mereka sudah duduk, atau yang cair tetapi untuk durasi berapa lama itu kan harus ada expired dan sebagainya. Nah, itu otomatis kita bersinergi dengan, bahkan kalau badan POM itu pusat, kalau balai POM itu potensi ya. Nah, makanya kita kemarin sudah menggandeng untuk ini kan, kemarin juga bantuan dari badan POM kemudian mengajak teman yang lain muncul. Nah, kalau kami di pariwisata itu OPD yang lain, jadi pariwisata itu hanya menjadi penggeraknya di sektor pariwisata, tetapi kita ada di kebudayaan. Kalau tadi dari pertanyaan yang terdahulu, potensinya apa toh? Sebetulnya tidak hanya jamu toh. Karena ketika mereka datang ke sini, mereka juga bisa, kalau ini mau disuguhkan apa tuh sarapan, ini juga ada. Jadi sebenarnya paket wisata itu sebaiknya itu kan adalah paket wisata yang membuat orang tuh menginap di kuliner. Kalau yang disampaikan Bu Diatmi tadi kan mereka yang mampir, yang mampir yang tidak menginap. Tetapi di sini sudah ada homestay. Jadi ketika misalnya mereka sore datang nih dari bandara atau dari mana, kemudian mereka menginap di sini. Mereka sore itu bisa membantu milih bahan-bahan gitu ya Bu ya. Kemudian mereka malamnya mungkin makan malam dengan genduren atau apa. Terus setelah itu paginya kalau mereka subuh-subuh itu ya Bu ya, subuh-subuh itu mungkin mereka sudah ngeracik-ngeracik. Nah,
kemudian mereka dari Borneo itu sebenarnya bisa menjadi paket wisata ketika mereka menginap di sini. Nah, lalu setelah itu mereka bisa desa. Nah ini mungkin nanti ke depan kan kita juga sudah kemarin kita juga mengadakan double talk ya kamu bisnis pariwisata ya. Itu mereka kita ajak ke sini juga. Jadi travel itu kita kenalkan juga supaya mereka kalau bisa mereka menginap di sini otomatis yang mereka tidak bakul jamu tapi punya rumah tinggal yang untuk saya kan kedapatan income juga. Nah terus ini jadi kalau sinerginya itu banyak, stakeholdernya banyak. Jadi kalau tadi ditanyakan pariwisata itu perannya peran kami di pembinaan, kemudian sarpras, kemudian pemasaran. Karena di dinas pariwisata itu struktur organisasinya kan ada sekretariat, sekretariat itu membenahi program keuangan, kemudian kepegawaian, kemudian ada bidang pengembangan destinasi pariwisata yang di situ ada mengenai usaha jasa pariwisatanya, kemudian ada mengenai sarana prasarana, usaha retribusi ya karena destinasi kan ada yang ada retribusinya ada. Tapi kalau desa wisata kami sementara ini tidak menganjurkan untuk retribusi ya Bu. Ya. Kemudian yang pemasukan nanti ke PAD kelurahan nanti ini kita belum wacana ke sana lah. Kemudian ada bidang sumber daya dan iklan. Nah ini mereka yang melatih. Jadi kan kemarin pernah dilatih yang guide ya latih guide, pernah dilatih mereka jasa pakai mereka dilatih sambil terus ke sertifikasinya juga aplikasinya. Nah kemudian aircraftnya juga nanti di sini mungkin ada Bu selain kuliner itu juga mungkin ini kerajinan yang bisa untuk souvenir. Nah nanti jadi sebenarnya termasuk kami dengan teman-teman perguruan tinggi di sini tuh dikeroyok perguruan tinggi, ada UNY, UGM, UAD, jadi dan yang lainnya isi. Nah ini nanti semoga saja kalau dikeroyok itu juga menjadi berkah untuk teman-teman penduduk di sini. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi sudah dibahas mengenai sinergi. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan bikin kuliner ini? Kalau kami secara ini kan sebetulnya tahun-tahun lalu pernah ya Bu kita membuat festival jamu ya Bu. Festival jamu sama pertemuan forum ya itu yang bulan sekali ya. Tetapi ketika pandemi itu kan kalau di pariwisata itu kan masuk pemerintah ya, anggaran pemerintah kemarin juga dengan pandemi juga kepotong untuk kesehatan ya. Nah sehingga kita juga, kami harapkan tidak hanya pariwisata nanti kita istilahnya monggo dari desa atau dari komunitas kalau mereka mau join untuk partisipasi membuat event tahunan. Jadi misalnya dulu ada festival jamu gendong. Terus di sini ada Merti Dusun ya Bu ya? Iya ada. Nah mungkin pas tanggal hari ulang tahunnya dusun atau desa itu sekaligus dibuat festival. Dan kami saat ini kan sedang menggarap wellness tourism. Tourism itu artinya pariwisata kebudayaan. Nah itu nanti tidak hanya di Piringan tetapi di desa. Jadi mungkin kalau desa pedukuhan lain itu yang mempunyai pemijat ya, pemijat itu kan akan pressure ya bisa menjadi satu paket wisatanya. Karena kalau dan kemarin kami sudah ngobrol sama PMA ya seorang bayar PMA itu mereka mau bikin untuk dimana sekarang itu kan pariwisata sehat itu sedang tren ya. Kenapa orang kok tidak pergi ke Singapura, Bali gitu ya. Di Jogja ada, nanti kita akan buat satu tempat karena Pak Lurah sudah menyiapkan lahan ya Bu. Nanti ada museum, kemudian ada satu tempat yang di situ kalau dari PMA itu minta kurang lebih ini kan baru ngomong ya. Itu nanti untuk di situ ketika orang menginap di sini 3 hari paketnya, nanti mereka
ibaratnya ini full apa ya, full perawatan gitu ya. Jadi mungkin ada spa, ada krem bar, ada lulur. Ini bener-bener lulur itu bukan dari kimia ya, lulur itu dari hasil dari rempah, dari rempah. Terus pijat, jadi ketika mereka datang loyo gitu, wah bener. Terus mereka 3 hari itu sudah datang pergi, bukan. Dan mungkin selama 3 hari itu di sini nanti juga mereka diajak piknik kemana, Parangtritis atau kemana, jadi akan menjadi apa ya, kota gede. Pokoknya ini kita nanti akan jadi apa ya, sesuatu yang lebih melebar, bersem-sem gitu. Nah, gitu jadinya orang tuh juga masa orang Indonesia yang Singapura apa mau Afrika ini ikannya ada banyak. Kami juga sedang mengajak Universitas UII untuk dia kan sudah dipeam. Nah itu untuk mereka menjadi rumah sakitnya Bantul yang siap dirujuk untuk wisatawan. Jadi pemikiran kami itu banyak. tinggal actionnya Dan jamu ini kebetulan sudah berapa hari Bu sekali ya untuk masuk ke ini, ke rumah, ke puskesmas. Sabtu Minggu itu 2 kali. Jadi kalau di puskesmas itu Kamis obatnya nggak hanya pil ya Bu ya, tapi sudah terus kalau untuk rata-rata itu lewat pekerjaan itu sering pesen jamu. Kami kalau bisa pesannya dikirimkan terus ngantar sana. Kami sudah dengan PHRI itu akan menjadi welcome drinknya PHRI nanti di hari apa gitu. Jadi kita sudah banyak banyak kesana kesini lah. Jangan sampai jamu nanti diklaim miliknya Amerika. Kalian nggak mau minum jamu, jamu enak. Mau ngerti-ngerti orang Amerika meremeh. Terus nanti diklaim jamu milik Amerika, nanti kita baru heboh. Makanya insya Allah waktu itu orang Belanda yang di sini sudah bertempat tinggal di Jogja lama, ini sudah membuat apa ya, semacam surat ke UNESCO mau dibuatkan bahwa ini produk Indonesia. Nah, di sini sama di Sukoharjo. Ya, ini nanti teman-teman ya, anak-anak muda ini tolong dengan apa videonya ini teman-teman bisa minum jamu ya apa jamu sing mana pinter itu ya jamu awet pinter ulek kayak apa itu apa yang untuk biar pikiran itu loh, untuk melangsang ada itu kalau dia ngecek itu apa jamu pegagan ya pegagan. Nah silakan monggo daripada kalian beli apa yang merek-merek lain. Sekarang kan apa modelnya terus untuk orang asing kopinya juga ada kopi yang aman itu, kopi dari asam, dari biji asam istilahnya glusu ya, kopi glusu ya. Nanti kita kopi glusu itu kita belum banyak yang tahu kalau biji asam itu namanya glusu. Nanti pesan sama Pak Dosen ya. Ini promosi ya Pak Dosen. Nanti diajak aja ke sini ya, sini kunjungan ke sini ya, mengajak mahasiswanya minimal 20 orang, syukur dilibatkan 2 atau dilibatkan 3 kali. Gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya dalam melakukan kerjasama ini ada kendala ya dari pihak IPA maupun dari desa ini. Nah, untuk kendala yang selama ini dialami itu apakah ada? Banyak. Kalau kerjasama itu kami tidak mendapatkan anggaran. Dalam arti kan kita anggarannya minim. Mungkin karena kalau seperti saya di sektor yang menangani kerjasama itu, justru malah kita itu bagaimana mencarikan anggaran pemerintah atau mengajak pihak swasta itu ya. Jadinya kalau saya itu kenapa? Saya itu juga masalah SDM. Saya itu sama teman-teman anak-anak muda yang mereka CPNS, yang mereka pekerja kontrak apapun, sebenarnya saya bilang ayo ikut yuk kita untuk negosiasi. Gimana tuh caranya negosiasi? Bagaimana tuh caranya menggandeng? Kenapa kok sudah muncul mau di sini? Kenapa kok Badan POM mau ke sini? Kenapa kok kementerian juga mau dengan
Karena ketika perguruan tinggi mau ke sini kan harus ada negosiasi. Nah, ketika kita berkunjung ke suatu lembaga itu, ketika kita itu tidak apa ya, cuma Bu minta tolong kok, kan nggak ada program. Iya. Nah, inilah ketika tadi apa yang telah saya sampaikan, program-program inilah, inovasi inilah yang menjadi tantangan ketika dengan teman-teman perguruan tinggi. Kami nggak ada anggaran nih untuk ketika kemarin mau launching ya Bu ya, mau launching ini anggarannya dari mana? Nah, saya juga pusing. Aku nanti tetap bisa jalan lah. Kita menggandeng perbankan, kita mengenal ini, dan mereka semuanya ketika bekerja sama itu PKM. Jadi kita mendapatkan apa, mereka mendapatkan apa, dan mendapatkan itu bukan dari nilai rupiah atau bukan dari angka ya, tetapi ketika apa dengan badan pom mereka menjadi ada, di sini menjadi binaan badan pom. Ketika sudah muncul mereka ada prestis untuk pemasaran juga. Atau ketika logo sudah muncul di sini kan otomatis pemasarannya sudah muncul juga ini. Nah, jadi apa ini loh yang jadi kendala masalah SDM, masalah anggaran. Ketika walaupun kami itu mencari solusi untuk anggaran di luar APBD, tetapi kami pun membutuhkan anggaran untuk keliling, untuk dodok lawan. Ya. Karena kalau untuk di Bantul aja nggak ada masalah, tapi ketika kita keluar daerah, karena Pak Bupati juga berpesan ketika ekonomi kreatif itu harus selalu menggandeng dari mitra lain, dari luar daerah. Misalnya empon-empon itu kan kalau yang ditanam di Bantul itu nggak cukup kebutuhan, sehingga kita sedang mencari daerah mana sih penghasil empon-empon yang bisa menjangkau. Ya. Makanya kalau untuk kebetulan kami sudah ada MOU dengan sekabupaten itu ya, sinergi dengan kabupaten sekitar sini, tapi yang di luar belum. Kita ada Jawa Timur beberapa kabupaten ya, Jawa Barat, Jawa Tengah kita lagi menjajaki mana sih empon-empon yang ini, sehingga kan kami nanti akan minta ke sana supaya ketika mereka punya yang berlimpah bisa disuplai ke sini dengan harga khusus, karena kita sudah contohnya seperti itu. Jadi masalah anggaran, masalah SDM itu tidak hanya masalah kualitas, kuantitas ya. Jadi kualitas itu di pariwisata itu tidak ada penyuluh pariwisata. Nah, beda sama kesehatan, sama pertanian. Ya. Nah, ini silakan nanti kalau pemerintah akan membuka lowongan penyuluh pariwisata, kalian bisa masuk. Nah, selama ini belum ada ya Bu ya. Saya pilih ya Bu ya. Setelah itu ya. Nah, kemudian dari masalah sarana prasarana itu ketika kemarin ini direhabkan oleh teman-teman ya Bu ya. Nah, itu kan sarana khusus untuk kita, mereka juga terbatas. Karena kami punya bidang destinasi itu yang akan memperbaiki pemeliharaan sarpras gitu ya. Otomatis ketika sekarang di dunia digital kami juga menggandeng Kominfo kan. Nah, supaya di sini apakah di sini sudah, ketika kemarin kita akan membuat NIB ya Bu ya, susah. Nah, kami minta Kominfo, saya ambil wifi dari Kominfo untuk taruh di sini sementara. Nah, ini termasuk blank spot itu kan juga sama. Jadi itulah yang kendala. Dan kendala lainnya yang memang, tapi kendala itu tidak hanya dipikir kendala, harus ada solusi. Misalnya kita kekurangan SDM, kami ngoprek-ngoprek kampus, ayo bikin program Merdeka Belajar di Bantul, di pariwisata, nanti kita mengajari di pariwisata. Kemudian ayo maganglah kami, terus bapak-bapak ibu dosen, monggo menaik di pengabdian dari sini, seperti itu. Jadi SDM itu tersolusikan dengan kerjasama. Demikian juga yang masalah sarkas dan sebagainya. Tadi kan sudah disinggung mengenai kendala sumber daya manusianya. Nah, apakah dari Dinas Pariwisata Bantul ini ada usaha untuk pengembangan dari SDM pariwisata? Ya, tadi sudah kami sebutkan ada pelatihan gitu ya. Tapi itu tadi anggaran kita terbatas, makanya kami ngajak kampus, terus ngajak perbankan, kemudian ngajak swasta, bersama-sama kita. Ini kami yang di daerah Penyumbang kami ngajak perbankan juga. Hari ini kita sedang proses ya kemarin itu berkunjung ke sana. Ya, itu di
didampingi oleh perbankan juga dari perbankan swasta. Jadi mereka akan mendampingi satu kawasan tabungan. Kalau dinas pariwisata kan anggarannya mesti beda, musuhin sama ya, terus belum tentu karena ada kegiatan lain yang membutuhkan. Jadi baratnya rumah tangga itu kan kebutuhan bandul kan banyak, jadi pendapatannya juga dibagi banyak. Nah, tanda itu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya juga. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya masih terkait dengan kelembagaan. Bentuk usaha apa yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata Jambi? Kalau usahanya banyak ya, jadi tadi ada seperti kalau di SDM ada pelatihan, ada kalau dari sisi kelembagaan refreshing pengurus ya Bu ya, pelan-pelan ada sosialisasi, kemudian kita juga ada pendampingan ya, kemudian di sisi lain kami juga jadi mak jomblang gitu ya, mak jomblang dengan teman-teman mitra yang lain, monggo lah ke ini, karena kalau kami ampuh sendiri nggak mungkin, ini silakan ketemu dengan Bu Dukuh ya, nanti programnya apa monggo, bisa tinggal ini aja kemudian tahu persis apa yang program ini. Dan kami juga punya mimpi besar adalah membuat itu tadi untuk Canden ini kan desanya adalah desa Canden, kita akan membuat itu pariwisata sehat di desa Canden bisa kebugaran itu, jadi nanti di situ ada penanaman pohon-pohon, ada museum, kemudian ada tempat seni pertunjukan, itu tadi ada tempat untuk mermak, supaya mermak jadi biar segar, sehat. Kalau di salon-salon itu kan cuma cantik toh, nah, ini kan lebih sehat, gitu. Sehat jasmani dan rohani. Beragas waras ya, kita sehat tapi rawaras sama repot. Nah itu kan, jadi seperti itulah. Nah, nanti monggo dari Bu Diatmi kalau yang di sini program-programnya yang bisa dengan yang lain, kan kalau kami dari dinas sudah seperti itu. Nanti kita kalau saya ke depan itu kan mau mengembangkan yang di tepian sungai. Pak, tepian sungai ini kan masih luas, masih lebar. Nah, rencananya kan mau saya buka untuk camping ground. Di samping camping ground untuk outbound. Nah, nanti bisa kalau menginap di sini kan misalnya menginap di homestay itu kan tidak menyatu dengan alam. Kalau camping ground kan bisa nanti menyewakan tenda-tenda untuk keluarga itu lembut, terus nanti kan bisa di tepian sungai, air, terus tidur di situ, terus nanti warung-warung di sepanjang sungai ada warung-warung, terus nanti kalau ada misalnya pijet atau spa di mana, gitu. Jadi benar-benar jadi siap waras. Saya terinspirasi dari itu sebelah. Ya. Yang sebelah sini kan waktu itu kan dari untuk camping ground, kalau sekarang untuk renang anak-anak atau PKSD. Nah, sedangkan di sisi barat terus sama Pak Tuturnya sama pengelolanya, tuh kamu buka untuk yang camping ground ya, gitu. Nanti outbound sama camping ground. Nah itu, jadi cita-citanya masih banyak. Silakan nanti kalau kalian sudah lulus mau buka apa? Terus membuat gazebo untuk jualan makanan-makanan tradisional seperti itu. Dan mimpi saya juga untuk menunjang yang launching kemarin yang di Prakasa Dinas Pariwisata untuk yang desa Bugar atau siang. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usaha tersebut? Kalau tanggapannya bagus, kemarin saya tuh sama Pak Dinas kita diberi tugas yang Pak Queen ya, Pak Queen semangat banget Pak Queen, semangat diberi tugas yang lain gitu, karena apa? Ketika tadi Bu Diatmi mengatakan wah di sini tuh belum 100% masyarakat itu melek pariwisata gitu ya. Nah, ketika saya ditantang Pak Widi, Mbak Isola mendatangkan, bisa Pak, suatu saat kita sudah mendatangkan dan mereka sudah komunikasi dengan Pak Dinas bahwa mereka siap gitu. Intinya sebetulnya masyarakat itu seperti tulisan Jawa ya. Kalian tahu tulisan Jawa nggak?
aksara Jawa. Aksara Jawa itu kalau di panggung kan mati. Makanya di masyarakat pun seperti itu. Diwongke, ketika itu mereka bermusyawarah, diajak berunding itu mereka akan monggo. Tapi ketika kita kira-kira orang tahu tekol ya wis rasa dia. Ternyata dia nggak tahu tekolnya kan kalau bingung. Aku peranku mau apa ya? Terus kadang-kadang kan orang-orang itu kan mempunyai niat baik tapi mereka takut. Ada yang tipenya gitu ya punya. Mereka punya potensi tapi mereka takut mau memulai. Ketika mereka kita undang, ternyata mereka balik. Jadi kita mencoba untuk masyarakat itu tahu bahwa ada desa wisata Kiringan. Takutnya tetangganya Bu Diatmi nggak tahu kalau ini desa wisata. Sudah tahu sudah di mana. Iya. Maksudnya ibaratnya seperti itu kan. Tetapi ketika kita mempunyai ada sosialisasi di benar Bu Diatmi juga tiap perdukuhan mengadakan rutin kegiatan, otomatis sudah woro-woro dan tadi dia mengatakan ya sekarang sudah 70% lah yang mereka sudah melek pariwisata ya. Bahkan waktu itu kalau ada tahun berkunjung ya saya ajak itu yang anggota koperasi, ayo ini kita menjadi pemandu wisata untuk membuat jamunya dan keliling-keliling untuk menjelaskan. Waktu itu kan orang baik saya milih jualan kayak gitu loh. Kalau di dinas pariwisata ya jangan cari uang kayak gitu. Kita memberikan pelayanan yang menyenangkan. Nah di sini kan sudah ya paling 1 bulan itu 3 kali berkunjung, 4 kali berkunjung. Nah di sini menimbulkan kecemburuan. Nah kok yang diajak cuma itu saja. Nah untuk sekarang karena saya sudah berjalannya waktu sudah belajar ya, ini nanti grup-grup yang ada giliran semacam diberdayakan dan digilir. Ternyata sudah seperti itu sudah berjalan. Mungkin yang kemarin dari UGM, ini kelompok jamu dari Mekarsari, oke. Besok dari kelompok jamu Marguna, besok dari kelompok Seruni Putih ya. Gitu. Jadi kita bersikap adil ya. Gitu. Dan mereka nggak tahu misalnya minggu ini ada kegiatan, terus minggu besok ada kegiatan. Ini padahal besok ada kegiatan hari ini, mungkin besok ada mantu, kan mereka nggak bisa. Jadi kan ganti giliran yang lain. Jadi kelilingan. Nek bahasa ini kayak antri BCL. BCL itu kan kalau di pasar-pasar tuh jajan-jajan. Nanti yang ujung tuh yang ada penumpang ujung dulu pergi, yang ujung dulu pergi. Iya semacam itu lah. Baik, selanjutnya Bu, adakah permasalahan yang timbul dari dusun wisata Jamu Kiringan sehingga menjadi sorotan bagi Dimpar dan masih memerlukan evaluasi? Hanya masalah SDM. Jadi masalah kepengurusan kelembagaan. Jadi gini ya, kepengurusan ini kebetulan tidak salahnya teman-teman di sini tidak, tapi regulasi itu kan berbeda. Otomatis ketika pemerintahan itu berbeda, regulasi itu berbeda kan, kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah sekarang di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta kan sudah ada peraturan gubernur tentang desa wisata dan kooperatif. Peraturan gubernur nomor 40 tahun 2020 ya kalau tidak salah. Nah itu di situ mengatakan banyak hal. Nah oleh karena itu dari desa Kiringan itu pun harus menyesuaikan dengan peraturan itu. Nah, peraturannya ya salah satunya mereka harus punya ADART, mereka harus punya refreshing kepengurusan yang sesuai dengan peraturan. Nah inilah yang kemarin jika teman-teman muda itu belum diberi peran, ini nanti teman-teman muda di sini akan diberi peran. Terus bapak ibu yang sepuh-sepuh itu akan naik tingkat menjadi penasehat. Tapi ini pun mempunyai banyak ganjalan dalam artian kan untuk regenerasi atau meneruskan estafet itu tidak mudah. Misalnya nih Bu Diatmi yang sudah paham, Pak Kris yang sudah paham apa 100 macam lebih jamu, ketika harus dialihkan kepada penjenengan itu kan nggak mungkin nek banyu gampang embere disoke. Ketika kita harus mentransfer pengetahuan itu kan juga perlu waktu.
Karena itu saat ini di Desa Krian sedang proses untuk regenerasi dan pemberian estafet itu tadi. Jadi pelan-pelan Pak Des mungkin mengajak teman-teman muda. Mungkin teman muda hari ini baru apal 5, besok apal meneh 10. Nah, ini kan perlu waktu loh. Nah, kalau orang yang tidak sabar kan, wah kayak iso apa misalnya cara menerangkan, wah kayak nerangke kok orang komplit ya. Kalau saya ya udah biar aja, karena proses belajar itu tidak sempurna. Misalnya kayak saya ketika dengan teman-teman muda di kantor, saya itu jam terbangnya 30 tahun, ya beda kalau saya mereka baru CPNS 2 tahun ya. Sama dengan Bu Diatmi sama Pak Kres sudah 32 tahun menggeluti desa wisata. Ketika mau transfer ilmu ke tempat anak-anak muda kan juga perlu waktu. Jadi yang diperlukan adalah perlu waktu. Tetapi ketika kenapa muncul masalah? Karena tidak semua orang sabar untuk mencari ini tadi pas ini ya waktunya ya. Waktu yang klop. Dan kalau ketika ada regenerasi pun juga masalah keuangan, masalah apa yang dalam di dalamnya kan juga harus transparan ya Bu ya. Dan itu juga perlu. Tapi insya Allah doa Bu Tanti dan doa panjenengan insya Allah nanti Januari kita untuk mempersiapkan regenerasi. Nanti kita tetap minta sumbang saran Bu Tanti dan yang terkait untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih transparan, sehingga bisa memberikan pencerahan baik dinas pariwisata maupun dinas yang lain, dan juga di Krian sendiri biar juga sadar dengan wisata. Terus kendala yang lain yang bisa dilihat semua orang itu Krian itu kan by order. Nah, ketika misalnya backpackeran ya, kalau backpackeran, ketika mereka masuk ke Krian, kurang apa-apa nih? Ini Apa sih apa kontribusinya gitu? Nah, padahal di sana sudah ada plang jamu gendong 2,5 meter. Ketoknya jadi apa ini? Jadi jamu gendongnya. Ini juga menjadi PR kami supaya paket wisata itu ada. Mimpi kami adalah nanti ada satu tempat yang tadi yang sudah Pak Lurah sediakan, dia akan menjadi VIC-nya. Jadi siapapun yang di situ mereka akan menjadi satu pintu, baru mereka mau karena dusun-dusun lain juga punya potensi. Jadi selnya di Kiringan, tapi selnya bisa dikembang. Nah ini kendala. Jadi ketika nanti di setiap hari orang bisa melihat, oh Kiringan itu kita mau bikin kedai jamu, ya buka. Setiap orang mau ke Palang Kritis mampir gitu loh. Tapi kalau orang mau mampir pun makanya bukanya mau 1 minggu, gue rungawan buka ya, jamunya pada keliling, pada keliling. Dan yang kita nanti akan banyak PR gitu. Tapi Bu, ini sudah ada yang buka ini yang di rumah kaca ini buka jamu, terus tiap hari juga kering dimasukkan di kulkas untuk dan barangkali ada yang tiap hari ke sini bisa nanti kita mencoba ya, bisa dilihat. Sudah oleh-olehnya menyediakan kaos bisa dengan mungkin besok juga menyediakan semacam gantungan kunci, terus bisa diberikan ke yang membuat gantungan kunci kayak yang banyak itu itu gantungan kunci dari kayu, terus dicap desa-wisata Kiringan, terus jadi kolaborasi rencananya mungkin sama nanti yang ini kerap lainnya, mungkin tas atau apa, atau misalnya tas batik, terus tas untuk yang naruh HP itu sekitar harga 10.000 atau 15.000 kalau untuk umumnya kan terjangkau. Tapi aku belum ke situ, mungkin nanti bisa dichannelkan yang bisa ngomong sama teman-teman pokok. Tempat minum, ya minum bisa banyak deh maunya. Pertanyaan terakhir ya, semuanya saja. Bagaimana harapan kedepannya dari Dinas Pariwisata Bantul dan Dinas Kiringan dalam sinergi yang telah dilakukan tersebut?
Kalau saya simpel aja, akar jawabannya. Apa namanya? Kita akan membuat mimpi-mimpi itu terwujud. Nah, betul. Dengan meneruskan sinergi yang beracun. Mimpi yang sudah dicanangkan di launching desa wisata Bukaran atau desa wisata sehat ini ya harapannya segera terwujud. Ini sudah direspon Pak Lurah dengan dinas yang terkait. Nah, untuk tanggal 20 kita untuk Pak Lurahnya nanti audiensi ke Bupati ya. Kemarin hari Sabtu kemarin di cancel. Nanti janjian tanggal 20 ya. Habis itu nanti ke Gubernur, ke Panitia Pura ke Gustikan Mas supaya ini mendapatkan anggaran istimewa. Jadi PR-nya banyak. Mohon doa semuanya apa yang kita lakukan terwujud dan teman-teman yang sudah berkolaborasi tetap eksis ya. Itu aja. Kamu dan Ais ya mudah-mudahan harusnya hari ini saya audiensi dengan Kanjeng Ratu, tapi Pak Bupati sama Pak Tim kemarin dan hari ini kan sedang launching Ekraf dan puji Tuhan Bantul sudah lolos menjadi kota kreatif dan mendapatkan SK dari Pak Menteri untuk krianya. Semoga jadi ini kami tuh maraton gitu loh. Jadinya semoga nanti sekarang kemarin sama sekarang malam besok kan iya Mataram termasuk lari 3 menit itu termasuk rangkaian, itu termasuk dari rangkaian dari kunjungan ke Kementerian Pariwisata. Jadi kami memang harus maraton dan kami untuk ke Keraton kemarin saya minta tanggal 15 untuk ke Pak Bupati tanggal 10. Nah, tapi karena ini dengan para petinggi-petinggi ini jadinya sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan gitu. Ini juga ya. Semoga harapan kami teman-teman dari UGM pun nanti tetap partisipasi. Tidak hanya sekedar datang, tetapi monggo ketika mau berkolaborasi menyukseskan nanti di Kampung Madiun dikunjungi, dilarisi krianya atau yang lain ini banyak banget dari 17 kecamatan bersama semuanya. itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk perbincangan kita. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawabannya. Iya. Dan kita harus salam pesona Indonesia loh ya, pariwisata. Tahu nggak salam pesona Indonesia? Ya, nanti pokoknya semoga kita semangat semuanya dan kita untuk tetap happy semangat. Kita mengucapkan salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Terima kasih. Baik sobat pariwisata, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Untuk lebih tahu tentang desa wisata Jamur Kiringan ini, sobat pariwisata bisa datang langsung ya ke desa wisata Jamur Kiringan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa. Terima kasih.